Nama pribadinya semoga saya tidak terkutuk adalah Imalingkaang. Nama kerajaannya pada Hengana adalah Daeng Manyonri. Nama Pakara Hengana sebelum ia menjadi penguasa adalah Karaeng Katangka. Disebut juga Sultan Abdullah Awawul Islam. Namanya setelah meninggal disebut Tuma Menangari agamana, dia yang meninggal dalam agamanya. Gelar juga Karaeng Kanjilo, Karaeng Segri, Karaeng Barombong, Karaeng Data dan Karaeng Alu. Namun di antara namanya itu beliau lebih populer dengan nama Karaeng Matoaya, Raja Tua, 1570-1636. Raja Talo sekaligus merupakan Perdana Menteri Goa. Karaeng Matoaya adalah anak dari Raja Talo Kive, Imapatakang Tanah Daeng Paduduk, Tumenangari. Makayoang, dari istrinya yang bernama, semoga saya tidak terkutuk adalah Isapi. Naik tata mengantikan Raja Talo Kive yang juga merupakan Raja Goa Keeksii yang bernama Itepu Karaeng Daeng Parabong Karaeng Bontolangka Satuni Pasulutu Menangari Butung. Digelar Sultan Abdullah Awawul Islam karena dialah orang pertama yang mengucapkan kalimat syahadat di hadapan ketiga ulama yang berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat. Ia masuk Islam pada malam Jumat tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah, 22 September 1605. Yang mengislamkannya ialah Hatib Tunggal Abdul Makmur yang berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat, yang juga digelar Datuk Pri Bandang. Karaeng Matoaya dikenal sebagai seorang Muslim yang taat dan berpengetahuan, sebagaimana digambarkan dalam kutipan berikut, dikatakan bahwa raja ini adalah seorang yang sangat alim berpengetahuan, pandrita, seorang pemberani, seorang yang mempunyai wawasan yang sangat mendalam dan bijaksana, seorang yang terampil dan mampu menjadi penyelenggara, penentu, pengambil kebijakan, tangkas dalam pekerjaan baik pekerjaan laki-laki maupun kerajinan perempuan. Ia adalah seorang yang jujur, tegak, baik hati, dan ramah. Dia mampu membaca dan memahami apa yang ia baca. Dia mahir membaca dan menulis tulisan Arab. Banyak kitab yang dia baca. Dari waktu dia memeluk agama Islam sampai kematiannya ia tidak pernah meninggalkan sholat kecuali sekali, yakni ketika ia menderita sakit dengan kaki yang bengkak, tatkala orang Inggris mengobatinya dengan memberinya minuman keras, 18 hari lamanya ia tidak salat. Dia senantiasa mengerjakan sembahyang sunat, seperti salat sunat rawatib, witir, aduha, tasbih dan tahajud. Berkata Ilok Mokripa Otre, salah satu jandanya, paling sedikit sembahyang malamnya 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat setiap malam. Dia melakukan sembahyang sunat tasbih pada setiap malam Jumat, dan setiap malam pada bulan Ramadan. Dia senantiasa membayar pajak, zakat, emas, zakat kerbau, binatang, juga zakat beras pada setiap tahunnya. Dia sering memberi izin untuk bekerja, dan juga senantiasa berdoa. Berkata Karaengali Ujung Pandang, dia banyak belajar morfologi Arab dari Hatib Intang di Koja Manawara. Karaeng inilah yang menjadikan Ampasalangi, orang Makassar di seluruh tanah Makassar menganut agama Islam. Juga orang Bugis di seluruh tanah Bugis, kecuali Lewu. Dikatakan bahwa hanya 2 tahun setelah Karaeng Matoaya mengucapkan syahadat, maka seluruh rakyat Goa dan Talo pun sudah selesai diislamkan, yang ditandai dengan diadakannya sembahyang Jumat pertama di Talo pada tanggal 9 November 1607, 19 Rajab 1016. Dan dalam jangka waktu 4 tahun, seluruh tanah di Sulawesi Selatan pun telah diislamkan. Meskipun Karaeng Matoaya adalah orang kedua di bawah Raja Goa, namun dia adalah merupakan pemimpin utama kerajaan Makassar, Goa Talo, yang mengendalikan seluruh kebijakan di dalamnya, terutama pada tahun-tahun awal ketika Raja Goa, yang juga
Keponakannya itu masih sangat muda, Sultan Alauddin Karaeng Matoaya tercatat menikah sebanyak 7 kali. Satu istrinya bernama Karaeng Rinaung yang juga disebut Tuniawangali Kalasukana melahirkan 10 orang anak, 7 putra, 3 putri. Beliau adalah istri utama dari Karaeng Matoaya. Satu istrinya bernama Ibu Ngasa, seorang yang berasal dari Binamu melahirkan 8 orang anak, 7 putri, 1 putra. Satu istrinya bernama Angaya, disebut juga Ilomo Malolo, menjadi penguasa Karaeng di Maroanging disebut Ilomeri Maroanging, melahirkan 6 orang anak, 5 putri, 1 putra. Satu istrinya bernama I Batu disebut juga I Karaniak, melahirkan seorang putri. Lain istrinya tidak memiliki anak, satu bernama Itobo disebut juga Ilomori Bodia, nama lainnya Ilomeri Panampu, seorang perempuan yang berasal dari Barasa. Satu istrinya berasal dari Sawito bernama I Campaga, nama pribadinya Ilomo Tene disebut juga Ilomeri Paok Tereka. Satu lagi istrinya berasal Pak Bineang bernama I Kali. Karaeng Matoaya memerintah di Talo selama 30 tahun, kemudian meninggalkan Talo dan hidup di Bontoala, selanjutnya mengangkat anaknya Tuma Maliangari Timoro sebagai penguasa. Di Talo, 13 tahun mendampingi Tuma Maliangari Timoro memerintah di Talo. Kemudian beliau wafat dalam usia 63 tahun. Wassalam, semoga manfaat. Sumber, Lontara Talo. Diterjemahkan oleh A.L. Nama pribadinya semoga saya tidak terkutuk adalah Imaling Kaang. Nama kerajaannya pada Engana adalah Daeng Manyonri. Nama Pakara Engana, sebelum ia menjadi penguasa, adalah Karaeng Katangka. Disebut juga Sultan Abdullah Awawul Islam. Namanya setelah meninggal disebut Tuma Menangari agamana, dia yang meninggal dalam agamanya. Di